Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di Kali Gabus, Kali BJT dan anak sungai yang ada di Bekasi atau Gabus Tambun Utara. Pohon-pohon yang dulu besar yang ada di bantaran Kali Gabus kini sudah ditebang semua. Bangunan, ruko-ruko, tempat tinggal, pertokoan juga sudah diratakan dengan tanah. Kini Kali Gabus kembali kepada fitrahnya. Kali Gabus kembali dengan lebar, bersih, dan lancar. Gak hanya manusianya yang senang, tapi ikan-ikan juga terlihat besar-besar dan bebas berenang ketika tempat kalinya lebar dan luas. Aliran air yang dulunya macet, kini sudah lancar kembali. Bahkan saluran air yang dari Gabus kini sudah menembus ke PJT dan sudah menembus juga ke CBL. Tinggal merapikan saja. Itu seiring berjalannya waktu nanti akan dibangun. Entah itu di beton, ditanami pohon-pohon, yang jelas nanti akan tampak indah. Kesalahan kita sendiri. Dari awal, Kali Gabus memang tidak pernah dirawat, sedangkan kali atau sungai-sungai itu memang butuh dirawat. Tidak bisa juga menyalahkan pihak-pihak yang mendirikan bangunan di bantaran kali, karena kali itu sendiri sudah mengalami penyempitan sebelum orang-orang mendirikan. Cuma ketika warga yang melihat penyempitan dibiarkan, lalu ada warga lain yang mendirikan bangunan di atasnya karena merasa tanahnya sudah tinggi dan endapan dan air tidak mengalir, pohon-pohon juga pada tumbuh besar, maka mereka lah lalu mendirikan bangunan di pinggirnya. Tanpa mereka sadari, malah mereka menambah beban dari kali itu sendiri. Bukannya ikut membersihkan, malah membangun cor beton di dalam kali itu sendiri. Tapi itu cerita lama. Kini Kali Gabus sudah nampak indah, bersih, dan lancar airnya. Lalu masih ada puing-puing, pangkal pohon yang belum diambil, ya wajar. Ini kan baru mulai. Nanti kan ada tugas finishing, tugas keindahan ada sendiri. Yang jelas nanti Kali Gabus dan BCT akan dibangun sedemikian rupa. Ada jembatan yang memang dibangun wujudnya itu menyesuaikan dengan kalinya, yaitu melengkung. Kenapa Kang Deddy Mulyadi menginginkan jembatan-jembatan yang ada di Kali Gabus atau kali di seluruh Jawa Barat, khususnya yang ada di PJT dan Gabus ini dibuat melengkung? Karena agar aliran air itu tidak menabrak jembatan itu sendiri, itu kata beliau. Tidak hanya melancarkan aliran air, tapi juga pemandangan terlihat lebih terang, pemandangan terlihat lebih luas. Perjalanan juga tidak terganggu adanya orang yang berhenti di pinggir jalan untuk membeli di pertokoan atau toko-toko yang tadinya ada di bantaran Kali Gabus itu, yang akhirnya hanya menimbulkan kemacetan. Nanti kita lihatkan untuk sebelum dibongkar. Jadi di sini banyak banget pertokoan seperti ini. Inilah yang mengakibatkan kemacetan, terus banjir. Sebelumnya dini banjir cukup dalam. Inilah wajah baru dari Kali Gabus yang ada di Tambun Utara. Kita masuk ke Kali BJT. Kali BJT ini adalah saluran tembusan dari Kali Gabus yang menuju ke CBL. Akan tetapi banyak kali yang sudah dibeton atau diuruk sengaja oleh warga, lalu didirikan pertokoan maupun rumah, dan ada juga tembok-tembok pesantren. Kini semua sudah rata. Kini semua sudah kembali ke kali PJT itu sendiri. Kali PJT sudah mengalir kembali. Jadi kalau ada hujan besar, kita tidak perlu khawatir lagi untuk warga setempat untuk bencana banjir. Gak hanya bangunan liar yang ada di atas kali PJT ini yang dibongkar. Jembatan juga dibongkar. Jalan-jalan atau jembatan yang ada di kali dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena untuk diameter jembatan itu sendiri untuk aliran air
itu tidak standar dari kali PJT itu. Contoh, jika luas dari kali PJT itu 7 meter, maka jembatan juga seharusnya 7 meter atau lebih. Ini yang terjadi malah menjadi got biasa yang ukurannya nggak ada 1 meter. Maka 7 meter ditampung 1 meter itu tidak akan kuat. Analognya seperti itu. Maka kalau bisa jembatan jangan sampai lebih kecil dari aliran kali PJT itu sendiri. Sekarang kali PJT nampak luas, nampak indah. Pengerjaan terus dikebut. Hari terakhir adalah pembongkaran jembatan yang menuju ke perumahan warga. Untuk pembongkaran karena diameternya itu tidak sesuai dengan standar kali PJT itu sendiri. Beberapa kali sidak dan terakhir kali, Kang Deddy menginginkan dan menginstruksikan untuk membongkar semua, termasuk dari jembatan yang menuju perumahan itu. Jembatan jalan yang sudah dicor. Di samping dari pembongkaran dan penertiban, masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil pembongkaran. Ada yang mengambil besi-besinya untuk dijual kembali nantinya, dan ini banyak sekali warga-warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil pembongkaran itu. Jadi tidak serta-merta hanya membongkarkan, tetapi masih ada orang yang mengais rezeki di situ. Jadi dampaknya luar biasa. Sekali kunjungan mungkin Deddy Mulyadi mengeluarkan miliaran rupiah untuk mengganti masyarakat yang terdampak. Di sini saya juga tidak melihat ada perlawanan yang berarti kepada Kang Deddy Mulyadi. Beda dengan pemimpin yang lain, sedikit-sedikit ada demo, sedikit-sedikit ada penolakan. Mungkin pendekatannya yang dengan hati memahami benar-benar dari orang yang berdampak, meskipun sebenarnya warga yang mendirikan bangunan liar di atas kali PJT maupun gabus tetaplah salah. Dalam undang-undang sudah jelas dan terlarang mendirikan bangunan milik pemerintah di atas lahan milik pemerintah, apalagi di bantaran kali atau sungai, karena bisa menyebabkan bencana terjadi seperti tadi, bencana banjir contohnya. Jadi untuk warga-warga yang masih di bantaran kali atau sungai, jika tiba-tiba ada penertiban, yaitu siap-siap saja, siapkan mental dari sekarang. Jika kalian suka dengan channel ini dan mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman memiliki ide di daerah teman-teman masing-masing, jika perlu ada tindakan dari Kang Deddy Mulyadi, tinggalkan di kolom komentar. Kang Deddy Mulyadi butuh mata elang yang mampu menjangkau ke seluruh pelosok. Ditunggu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.